SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Atharul Ma'asi 'alal Fardi wal Mujtama'. Kita sampai pada pembahasan mengenai Atharul Ma'asi fid dunya wal akhirah. Pengaruh kemaksiatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Inna lil ma'asi atharan katsiratan ala murtakibiha aw ala usratihi wa mujtama'ihi aw ummatihi aw ala al-ardi was sama'i wal bahri wad dawabi wat tayri wa ghairiha. Qala ta'ala dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Penulis mengatakan bahwasanya kemaksiatan itu memiliki pengaruh yang sangat banyak kepada pelaku dari kemaksiatan tersebut. Demikian juga kepada keluarganya, kepada masyarakat di sekitarnya, kepada umatnya, kepada bumi, kepada langit, kepada lautan, kepada hewan-hewan, burung-burung dan yang lain-lainnya. Jadi ini adalah merupakan keburukan maksiat ya. Maksiat itu tidak hanya memberikan pengaruh keburukan pada diri seseorang saja yang mengerjakannya, tapi kepada seluruh apa yang ada di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena ulah tangan manusia. Disebabkan karena ulah tangan manusia. Bima kasabat aydin nas disebabkan karena ulah tangan manusia, maknanya bil ma'asi. Disebabkan karena kemaksiatan. Nah, ini menunjukkan bagaimana maksiat itu sangat berbahaya. Dengan kita mengetahui pengaruh-pengaruh keburukan yang timbul dari kemaksiatan, maka akan membuat kita mudah untuk meninggalkan atau paling tidak meminimalisir kemaksiatan yang kita lakukan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, wal abdu al fajiru yastarihu minhu al ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Jadi seorang hamba yang fajir, hamba yang banyak melakukan dosa, jika dia mati, maka hamba-hamba Allah yang baik dan juga negeri serta pohon dan hewan-hewan itu akan beristirahat darinya. Maksudnya beristirahat darinya, mereka ya tidak lagi mendapatkan pengaruh-pengaruh buruk yang timbul dari kemaksiatan para fujar ini, orang-orang yang melakukan dosa-dosa. Sehingga ketika orang yang banyak melakukan dosa dan kemaksiatan itu meninggal, mati, maka hilang pula pengaruh keburukan darinya, sehingga akan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Walil hadithi an atharil ma'asi labudda min taqsimiha ila thalathati aqsam. Dan berbicara mengenai pengaruh-pengaruh maksiat, maka tentu ada pembagian di dalamnya berkaitan dengan pengaruh-pengaruh ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah atharul ma'asi 'alal fardi fid dunya. Yang pertama adalah pengaruh maksiat bagi orang yang mengerjakannya di dunia. Bagi pribadi orang yang mengerjakannya di dunia. Yang kedua adalah athar maksiyah atau pengaruh maasi, pengaruh maksiat 'alal mujtama, kepada masyarakat. Kemudian atharul maasi 'alal 'abdi fil akhirah,
pengaruh maksiat kepada seorang hamba di kehidupan akhirat nanti, yaitu di kuburnya dan pada saat dibangkitkan pada hari kiamat, serta di dalam neraka nantinya. Nah, ini akan terjadi pada diri tiap-tiap orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Itu mesti memiliki pengaruh negatif, baik pada dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat, maupun juga akan memberikan pengaruh buruk di tengah-tengah masyarakat. Atharul ma'asi 'alal fardi fid dunya, yaitu pengaruh-pengaruh negatif maksiat kepada pelaku di dalam kehidupan dunia ini. Di antaranya tidak disebutkan semua karena saking banyaknya pengaruh-pengaruh dosa yang buruk ini untuk pelakunya. Namun di sini disebutkan beberapa poin. Yang pertama adalah bahwasanya dosa dan kemaksiatan itu bisa merusak hati. Bisa merusak hati. Sehingga hati itu dilemahkan olehnya dari mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang kalau sudah melakukan kemaksiatan, maka hatinya akan melemah dan lemah pula rasa takut dan pengagungannya kepada Allah. Sehingga kalau orang itu sudah terbiasa banyak melakukan dosa dan maksiat, maka hatinya sudah tidak lagi memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim mengatakan inna 'azamatallahi ta'ala fi qalbil 'abdi taqtadi ta'zim hurmatihi allati tahulu bainahu wa bainadz dzunub. Sesungguhnya keagungan Allah taala yang dirasakan oleh hati seorang hamba itu mendorong hamba itu untuk mengagungkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu semuanya akan membuat orang yang memiliki pengagungan kepada Allah dalam hatinya akan bisa menjadi penghalang dia untuk melakukan dosa-dosa. Akan bisa menjadi penghalang dari melakukan dosa-dosa. Demikian pula kata Syekh di sini, fa inna dzunuba tudhibu hayatal qalbi wa ghiratahu. Wa fil hadithi idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Demikian pula dosa-dosa itu bisa menghilangkan kehidupan hati dan kecemburuannya serta rasa malunya. Jadi orang itu kalau sudah terbiasa melakukan dosa dan maksiat, itu sudah tidak ada lagi semangat hati itu untuk menolak kemaksiatan yang dilihatnya. Lambat laun orang itu akan menganggap perbuatan maksiat itu sebagai sebuah hal yang biasa. Nah, ini bahayanya. Kalau orang itu terus bermaksiat kepada Allah atau dibiarkan bermaksiat di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Nanti lambat laun masyarakat di sekitarnya juga akan memandang bahwa itu adalah perbuatan dosa yang biasa. Sehingga tidak ada kecemburuan untuk menolak atau mengingkarinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak lagi memiliki rasa malu, maka berbuatlah engkau sesuka hatimu. Maksud dalam hadis ini adalah celaan Nabi SAW kepada orang yang telah mati hatinya dan sudah tidak lagi memiliki kecemburuan di dalam agama ini. Ketika seseorang yang memiliki hati seperti ini melihat perbuatan dosa dan maksiat di hadapannya, sudah dianggap hal itu biasa. Bahkan dia pun akan melakukan perbuatan yang termasuk dari perbuatan dosa. Tidak ada rasa malu lagi dalam hatinya untuk mencegah dia dari melakukan dosa-dosa tersebut. Wa kadzalika fa innal ma'asi tunakkisul qalba wa tuzighuhu fayusbihu atau fayasbahu al-qabihu ladaihi hasanan. Demikian juga kemaksiatan itu bisa membalik kondisi hati dan menyimpangkannya.
Sehingga sesuatu yang buruk yang awalnya dipandang oleh hati itu berubah menjadi sesuatu yang baik dipandang oleh hati. Orang itu Pak, ketika misalnya ya, dia tidak memiliki kebiasaan melakukan dosa dan maksiat, hatinya masih terjaga dengan baik. Ketika dipaparkan padanya suatu dosa atau suatu kemaksiatan, maka dia akan menolaknya. Kalau misalnya dia tergoda untuk mengerjakannya, maka hatinya akan merespon dosa yang dilakukannya tersebut dengan rasa penyesalan yang mendalam. Bahkan mungkin terkadang apa? Tampak pengaruh pengingkaran hati dan penyesalannya kepada dosa itu, tampak pengaruhnya itu pada anggota badannya. Misalnya, ada orang itu yang belum pernah melakukan perbuatan zina. Ketika dia dihadapkan dengan perbuatan zina, gemetar badannya. Di satu sisi dia berkeinginan untuk melakukan zina itu, di satu sisi kondisi dirinya dalam keadaan takut kepada Allah SWT, takut gak pernah melakukan dosa sebesar ini. Itu manakala hatinya masih baik. Tapi kalau misalnya tetap kalah dengan keinginan selera syahwatnya tadi, sehingga tetap zina itu dilakukan, maka setelah perbuatan zina itu tetap akan muncul penyesalan yang mendalam dalam hati orang yang masih hidup, masih dipenuhi dengan cahaya iman yang baik. Sehingga peluang untuk bertaubatnya lebih besar. Namun kalau hal yang seperti ini terus-menerus dilakukan, ya, setelah taubat, benar-benar taubat, merasa menyesal, kok kemudian dengan pengaruh lingkungan yang sangat kuat, akhirnya lambat laun dia terus ya mengerjakannya sampai menjadi kebiasaan, maka sudah tidak akan lagi hati itu mampu merespon maksiat yang dilakukan ini dengan penyesalan ini. Sudah menjadi biasa. Terbaliklah keadaan hati yang awalnya melihat zina ini sesuatu yang buruk, itu berubah menjadi sesuatu yang baik. Dan sebaliknya, wal hasan qabihan. Hati yang terbiasa di dalam keburukan dan dosa serta maksiat ini menjadikan hati itu menilai kebaikan itu menjadi keburukan. Misalnya menilai nasihat-nasihat yang baik untuk meninggalkan kebiasaan maksiatnya itu adalah sebagai buruk bagi dirinya. Nah, ini keadaan hati manakala telah dipenuhi dengan dosa-dosa. Wal ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan. Dan hati itu memandang yang ma'ruf itu menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf. Hatta yasduqa fihi qaulu ta'ala, ya, sampai sehingga dia membenarkan di dalam perkara yang terbalik tersebut. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Allah telah menutup hati mereka sehingga mereka tidak lagi bisa mengetahui. Maksudnya apa? Dengan ditutupnya hati, maka seakan-akan basirah, pandangan mata hatinya itu sudah tidak bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga ketika dia memilih yang batil dan dia pandang sebagai yang hak, itu seperti orang yang sama sekali tidak mengetahui kebaikan yang atau keburukan yang dia pilih. Seakan-akan hatinya itu seperti tidak ada pengetahuan tentang yang hak dan yang batil tersebut. Kama anna dzunuba wal ma'asiyah turithul wahsyah fi qalbil 'asi wa dhiqis sadri fa yash'uru bi hadhil wahsyah min man fi qalbi haya wa iman. Wahsyatun bainal 'asi wa khaliqihi wa bainahu wa bainan nas bal bainahu wa baina nafsihi amma man mata qalbuhu fa innahu qad la yuhissu biha. Jadi sebagaimana dosa-dosa dan kemaksiatan itu akan bisa mewariskan keadaan goncang di dalam hati orang yang bermaksiat dan akan menjadi sempit dadanya sehingga dia merasakan kegundahan yang besar di dalam hatinya karena adanya kehidupan pada hati itu dan imannya. Akan muncul kegundahan dan ketidaknyamanan berkaitan dengan diri orang yang melakukan kemaksiatan itu dengan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya. Termasuk juga
Orang yang bermaksiat akan merasakan ketidaknyamanan ketika dia bersama manusia yang lain karena dosa-dosanya. Bahkan dia akan merasa tidak nyaman ketika dia berinteraksi dengan dirinya sendiri. Dalam kondisi kesendiriannya, dia tidak akan merasakan adanya kenyamanan, ketentraman. Yang ada adalah kesempitan hati. Manakala hatinya masih baik, masih memiliki kehidupan, masih memiliki kekuatan iman. Ya, ibarat kalau orang itu, Pak, fisik orang itu dalam keadaan sehat yang sangat prima, kena flu sedikit saja itu sudah menjadi penyakit yang sangat-sangat mengganggu kondisi kesehatan tubuhnya. Kenapa? Karena dia memang benar-benar sehat badannya. Tapi kalau orang itu sudah fisiknya sakit-sakitan, atau benar-benar sudah banyak penyakit yang dirasakannya, maka ketika berbagai macam penyakit itu menimpa dirinya, ya sudah dia merasakan apa? Sakit seperti biasa dia merasakannya. Karena apa? Karena sudah banyak penyakit yang nempel pada dirinya, sudah ditambah sakit yang lain itu sudah seakan-akan sudah nggak terasa merasakan penyakit yang baru. Karena sudah tertumpuk dengan rasa sakit yang lain-lainnya. Nah, demikian pula kondisi hati. Kalau hati itu dalam kondisi baik, bersih, kena kotoran maksiat sedikit saja sudah risih hati itu. Tapi kalau hati itu sudah dipenuhi titik-titik hitam dosa dan kemaksiatan, sudah berpenyakit, ditambah sakit-sakit yang lain itu sudah tidak benar-benar merespon lagi hati ini. Karena sudah merasakan sakit dari kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Sudah seakan-akan sudah biasa dengan sakit-sakit yang dirasakannya. Adapun orang yang mati hatinya, maka sudah tidak lagi memiliki perasaan, sudah tidak lagi peka dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Demikian juga orang yang melakukan kemaksiatannya itu bisa menjadikan hatinya itu gelap, merasa gelap. Rasakan bagaimana kehidupannya itu serba sempit, gelap, tidak nyaman. Sehingga disebut ini oleh salah seorang salaf bernama Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Aku melihat bahwa dosa-dosa itu mematikan hati. Wa qad yurithu dzulla idmanuha. Dan terkadang mewariskan kehinaan bagi orang yang terus-menerus mengerjakan dosa-dosa ini. Wa tarkudz dzunubi hayatul qulubi. Dan meninggalkan dosa itu adalah kehidupan hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan yang terbaik bagi jiwamu adalah dengan menjaganya dari dosa-dosa tersebut. Nah, sehingga orang itu kalau dia melakukan perbuatan dosa, hatinya akan merasa terhina, atau merasa kerdil, kemudian dipenuhi dengan kegelapan, sehingga tidak memiliki kenyamanan dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, min atharil ma'asi 'alal fardi fid dunya. Di antara pengaruh-pengaruh negatif kemaksiatan bagi pelakunya di dunia adalah al-'uqubatus syar'iyyatu wa hiyal hudud wal kafarat wat ta'zirat. Yaitu hukuman-hukuman yang ditentukan oleh syariat bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa. Seperti al-hudud, sanksi had. Orang kalau membunuh dengan sengaja maka dihukum mati. Orang yang mencuri dengan kadar pencurian yang sudah mencapai dia dihukum had, maka dipotong pergelangan tangannya. Orang yang melakukan perbuatan zina jika dia ghairu muhsan, belum pernah menikah, maka dia dicambuk. Tapi kalau dia sudah pernah menikah, maka dia dirajam sampai mati. Dan seterusnya dari beberapa hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syariat untuk menjadi
hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan dosa di dunia. Termasuk juga al-kafarat, ya, berkaitan dengan kafarah, sesuatu yang bisa menggugurkan dosa akibat kesalahan yang dilakukan. Seperti diantaranya adalah kafaratnya orang yang menjima istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Ada kafarat yang berat, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan yang demikian ini merupakan pengaruh-pengaruh dari maksiat, mempersulit kehidupan seseorang dengan adanya hukuman dan kafarat di dunia. Termasuk juga at-ta'zirat. Ta'zir itu adalah suatu hukuman yang diberikan kepada pelaku perbuatan dosa di dunia ini, yang itu akan memberikan efek jera bagi dirinya, sehingga dia diharapkan setelah mendapat hukuman itu tidak lagi mengulangi perbuatannya. Seperti kemudian menjadikan pemimpin kaum muslimin memenjarakan. Misalnya ya, ada orang itu yang tidak mau membayar hutang, padahal dia telah memiliki hutang yang cukup banyak. Maka di antara bentuk ta'zirnya, ya, hukumannya itu misalnya pemerintah kaum muslimin atau hakim memutuskan di penjara selama sekian lama. Nah ini adalah ta'zir namanya. Ta'zir. Kemudian yang ketiga al-uqubatul qadariyah. Selain hukuman-hukuman yang bersifat syar'iyah yang ditetapkan syariat untuk ditegakkan oleh pemerintah kaum muslimin bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, ada yang namanya al-uqubatul qadariyah. Hukuman-hukuman Allah yang Allah tetapkan untuk menimpa, yang itu eratnya dengan keburukan-keburukan yang menimpa agamanya atau dunianya atau kedua-duanya. Karena sebab dosa itu terkadang seseorang itu dijauhkan dari hidayah. Karena sebab dosa terkadang seseorang itu dijauhkan dari tubuhnya secara fisik. Karena sebab dosa seseorang itu diberikan kondisi di mana dia itu cenderung kepada kemaksiatan dan kesesatan. Terkadang juga kurangi fungsi fungsi anggota tubuhnya sehingga tidak bekerja dengan baik. Misalnya berkurang jantung sehingga bikin tidak kurang pandangan matanya atau berkurang kemampuan dia untuk itu semuanya terkadang, ya, tidak selalu. Terkadang itu penyebabnya adalah karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan hal ini di dalam Quran surah As-Sajdah ayat 21. Allah mengatakan walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami benar-benar akan menjadikan mereka itu merasakan azab yang rendah. Azab yang rendah itu maksudnya adalah azab yang Allah segerakan di dunia. Dunal azabil akbar, yang merupakan azab yang di bawah azab yang lebih besar, yaitu nanti di akhirat. La'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali ke jalan Allah yang benar. Nah, terkadang Allah itu ketika ingin menjadikan orang itu kembali ke jalan yang lurus, Allah akan memberikan banyak musibah kepada seseorang. Allah akan memberikan misalnya kemiskinan yang awalnya dia kaya. Ketika dia kaya, dia lupa dengan Allah. Ketika dia kaya, dia lupa untuk melakukan ketaatan kepada Allah melalui harta yang Allah berikan. Maka Allah jadikan dia miskin.
Dikala miskin dia baru merasakan bahwa ini merupakan teguran Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Ya, dikala miskin baru dia benar-benar kembali ke jalan Allah. Dan ini banyak yang seperti ini keadaannya. Ya, terkadang seseorang itu diberikan banyak teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika dia melakukan maksiat, ditegur awalnya dengan kesehatannya yang kurang. Kok kemudian masih saja bermaksiat, maka ditegur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan hartanya. Kok masih saja bermaksiat, maka Allah berikan musibah-musibah yang lain. Sampai membuat hamba ini kembali mengingat Allah, kembali menyesali kesalahan-kesalahannya, dan kembali menuju jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Nah, terkadang Allah melakukan hal yang demikian dengan dasar kasih sayangnya kepada sang hamba. Qala al-mufassirun, para mufassir mengatakan tentang ayat tadi, ya'nil azab al-adna masaibud dunya wa aqsamuha wa afatuha. Yang dimaksud dengan azab yang rendah daripada azab yang itu adalah musibah-musibah di dunia dan berbagai macam bentuk-bentuknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah-musibah di dunia ini kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya dalam rangka untuk mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Kata Syekh, wa hadhil 'uqubat lil muslimi imma li raf'id darajat aw li takfiris sayyi'at aw 'uqubat 'ala zulmihi. Hukuman-hukuman ini ketika ditimpakan kepada seorang muslim, maka ada kalanya dia menjadi sebab ditinggikannya derajatnya di sisi Allah, ditinggikannya derajatnya di dalam surga. Auli takfiris sayyiat, atau dalam rangka untuk menggugurkan, menghapus dosa-dosanya. Au uqubat ala zulmihi, atau ini merupakan hukuman atas kezaliman yang dilakukannya. Ya, sehingga yang asalnya nanti kezalimannya itu diazab oleh Allah nanti di akhirat, dibalas oleh Allah di akhirat, Allah segerakan di dunia. Ya, karena di antara tanda kebaikan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah ajjalalahu al-uqubat fid dunya. Allah akan menyegerakan hukuman-hukuman yang seharusnya dia rasakan di akhirat itu dirasakan di dunia. Ya, diselesaikan oleh Allah di dunia. Kenapa? Karena kalau misalnya ditunda di akhirat, maka sang hamba ini benar-benar akan merasakan siksaan yang sangat pedih, yang sangat berat. Tidak akan sanggup seorang hamba ini untuk menerimanya. Namun apabila hukuman-hukuman itu diberikan di dunia atas sebab kezaliman yang dilakukannya, maka ini akan jauh lebih ringan. Ya, dikala dia bersabar dalam menghadapi musibah-musibah karena perbuatan dosa dan kezalimannya tersebut, maka gugurlah dosa-dosanya. Dan nanti di akhirat dia terbebas dari siksa yang seharusnya dia akan merasakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, itu semuanya disebabkan karena ulah tangan kalian. Maksudnya perbuatan maksiat kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah itu banyak memberikan maaf dari kemaksiatan yang kalian kerjakan tersebut. Kemudian yang keempat, wa min atharil ma'asi 'alal fardi fid dunya, di antara pengaruh buruk kemaksiatan bagi pelakunya di dunia. Qala Ibnu Abbas mengatakan, innalis sayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi. Sesungguhnya pada perbuatan dosa, perbuatan buruk itu akan berdampak keburukan bagi pelakunya. Yang pertama adalah sawadan fil wajhi, akan menjadikan wajahnya itu menghitam, gelap. Wa dhulmatan fil qalbi, dan akan menjadikan kegelapan pula di dalam hatinya. Wa wahnan fil badani, dan akan melemahkan tubuhnya.
wa nuqsanan fir rizqi, dan akan menjadi berkurang rezekinya. Wa bughdan fi qulubil khalqi, dan akan menjadikan hati makhluk di sekitarnya itu akan membenci dan marah kepadanya. Ini adalah di antara pengaruh-pengaruh negatif dari perbuatan maksiat yang akan dirasakan oleh pelakunya di dunia. Kemudian pada bagian yang kedua, atharul ma'asi 'alal mujtama'. Pengaruh-pengaruh perbuatan maksiat kepada al-mujtama', kepada masyarakat. Dikatakan di sini kam ahlakatiz dzunubu min umamin madhiyatin wa syu'ubin kanat qa'imatun fahal tara lahum min baqiyah. Jadi Syekh mengingatkan kepada kita betapa banyaknya dosa-dosa itu membinasakan umat-umat terdahulu. Membinasakan bangsa-bangsa yang terdahulu. Sehingga manakala ya hukuman atau azab yang Allah turunkan itu menimpa mereka, maka sudah tidak ada lagi apa? Sisa yang hidup dari mereka yang telah diazab tersebut. Fahal tara lahum min baqiyah, maka apa yang kau lihat kepada mereka dari baqiyah, dari sisa yang ada, ya, kecuali hanya kebinasaan mereka. Ya, di antaranya dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 17. Allah ahlakna minal quruni min, dan wakam ahlakna, dan betapa golongan manusia yang kami telah membinasakannya minal quruni min ba'di Nuh, dari masa-masa orang-orang tersebut hidup setelah masanya Nuh. Jadi mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, ya, umatnya itu kan dibinasakan oleh Allah, terutama umat yang melakukan pengingkaran kepada Nabi Nuh alaihissalam. Itu dibinasakan semuanya oleh Allah, tidak tersisa satupun, kecuali yang tersisa hanyalah yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Ya, pengikut Nabi Nuh tidak banyak waktu itu. Nah kemudian ya, kurun waktu setelah Nabi Nuh ada nabi-nabi yang diutus di tengah manusia, di mana nabi tersebut didustakan oleh kaumnya, sehingga Allah SWT membinasakan tiap-tiap kaum mereka ini, dan tidak tersisa kecuali orang-orang yang hanya beriman kepada nabi tersebut. Sehingga dikatakan di sini fa aina qaumun nuhin, maka di mana kaumnya Nuh, wa aina qaumus Tsamud, dan di mana kaumnya Tsamud, wa qaumu Ad, dan kaum Ad, wa qaumu Lutin, dan kaumnya Nabi Lut. Mana itu semuanya? Binasa. Ya. Mereka binasa, bahkan mereka tidak menurunkan keturunan, karena Allah Ta'ala membinasakan mereka dengan kemusnahan yang benar-benar musnah dan binasa. Hadza baqiyal umamis sabiqah. Demikian inilah ya, umat-umat terdahulu itu, ya, mereka semuanya telah disiksa oleh Allah. Allah mengatakan fakullan akhadna bidzanbihi, ya, maka semua ya, umat-umat terdahulu ini yang menentang nabi-nabi dan rasul yang diutus di tengah mereka, itu akhadna bidzanbihi, kami telah menyiksanya dengan sebab dosa-dosanya. Dengan sebab dosa-dosanya. Allah katakan ya hal ini dalam Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Ankabut ayat 40 ini berbagai macam bentuk-bentuk azab, siksaan Allah Ta'ala turunkan kepada umat-umat terdahulu. Fakullan akhadna bidzanbihi, maka masing-masing kami telah mengazab mereka dengan sebab dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, maka di antara mereka ada
yang kami timpakan kepadanya hasiba, kerikil-kerikil, batu-batu. Jadi dihujani oleh hujan-hujan batu dari langit. Wa minhum man akhadathu sayhah. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala azab dengan suara yang memekakkan telinga. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada manusia yang ditenggelamkan dengan banjir yang besar. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Merekalah yang menjadikan azab Allah SWT itu layak untuk diturunkan karena kezaliman dan kemaksiatan yang mereka lakukan ini. Padahal Allah sudah banyak memberikan maaf dan ampunan untuk mereka. Namun mereka terus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa serta pembangkangan kepada para nabi dan para rasul yang diutus dengan mereka sampai menjadikan mereka layak untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini walidzunubi wal ma'asi 'uqubat 'alal mujtama'at. Pada dosa dan kemaksiatan itu terdapat hukuman yang akan menimpa kepada masyarakat. Di antaranya yang pertama adalah bahwasanya dosa dan kemaksiatan itu akan bisa menghilangkan kenikmatan yang bermacam-macam, kenikmatan yang bermacam-macam, dan akan menjadikan kesengsaraan, kemudian ujian-ujian berat itu menimpa mereka. Di antara kenikmatan yang bisa dicabut karena sebab kemaksiatan ini adalah nikmatul iman. Adalah nikmat iman. Nikmat iman ini bisa dicabut manakala suatu masyarakat itu tidak lagi memperdulikan kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka. Lambat laun ya, itu akan mengantarkan mereka kepada kekufuran. Bagaimana Allah mengatakan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat. Di masa Bani Israel itu datanglah suatu generasi setelah mereka ya, generasi setelah orang-orang baik datang generasi buruk, yaitu mereka yang meninggalkan sholat, yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu mereka. Fasaufa yalqauna ghayya. Ya, kelak dia akan apa? Dilemparkan ke dalam sumur di dalam neraka. Wal a'yadu billah. Nah, kenikmatan iman ini akan dicabut manakala seseorang itu terus bermaksiat kepada Allah, tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Wa minan ni'amil lati tazulu bil ma'asi au tungkisuhu ni'matul mal war rizq. Di antara nikmat yang bisa hilang karena sebab dosa dan kemaksiatan atau mungkin berkurang ya, kenikmatan tersebut. Banyak Pak negeri-negeri yang Allah jadikan sengsara ekonominya karena sebab banyaknya maksiat yang dilakukan oleh penduduk di negeri tersebut. Dan ada pula di beberapa negeri-negeri yang dihidupkan di situ syariat agama Allah, ditegakkan ketaatan kepada Allah, dilaksanakannya sholat berjamaah 5 waktu, ya, serempak di seluruh ya, penjuru negeri tersebut, dan banyaknya kemaksiatan yang diingkari, ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar dengan aktif di tengah-tengah masyarakatnya, itu bisa mendatangkan kebaikan yang banyak. Ya, salah satu contoh ya negeri Saudi Arabia misalnya. Di negeri Saudi Arabia ini ditegakkan syariat Islam meskipun tidak sempurna ya. Tapi kita bisa menyatakan bahwa salah satu negara yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya di antara negeri-negeri yang menegakkannya adalah salah satunya adalah negeri Saudi Arabia. Termasuk juga di sana ada yang namanya Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Yaitu ya
orang-orang yang ditunjuk secara resmi oleh negara untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga ya, penduduknya banyak yang melakukan sholat secara berjamaah di masjid, ya, di tempat-tempat yang mereka bisa lakukan sholat berjamaah bersama kaum muslimin yang lainnya. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Maka kita lihat negeri yang tidak menghasilkan apapun, tiba-tiba Allah mudahkan untuk mereka mendapatkan rezeki dari arah bawah tanah mereka, yaitu Allah mengeluarkan emas hitam. Apa emas hitam itu? Allah mengeluarkan minyak darinya tanpa bersusah payah. Belum lagi Allah SWT memberikan banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Padahal tidak ada potensi-potensi kebaikan itu pada lingkungan sekitarnya. Tapi Allah mudahkan untuk mendapat kesejahteraan dan rezeki. Nah, ini keadaan dikala seseorang itu atau masyarakat itu dalam keadaan bertakwa kepada Allah, maka Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Ini diantara pengaruh dosa dan maksiat bagi masyarakat. Kemudian karena sebab dosa juga dicabutnya nikmat keamanan ya. Tadi nikmat keimanan, ada nikmat keamanan dicabut. Banyaknya maksiat akan menjadikan kehidupan manusia ini sempit dan menjadikan kriminalitas itu bertambah. Banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang itu akan membuat kehidupan manusia semakin tidak menenteramkan. Kemudian juga akan banyak timbul musibah-musibah yang menimpa suatu masyarakat. Seperti diantaranya adalah al-zalazil, banyaknya gempa bumi. Dan ya musibah-musibah yang lain seperti banjir dan semacamnya. Ini semuanya teguran dari Allah disebabkan karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh masyarakat suatu negeri. Kemudian pada bagian yang ketiga adalah atharul ma'asi 'alal 'abdi fil akhirah. Pengaruh-pengaruh maksiat yang dirasakan seorang hamba di akhirat. Ini kita singkat ya. Jadi manakala seseorang itu dia melakukan maksiat, maka pengaruhnya itu dia rasakan pertama di dunia. Kemudian yang kedua dia akan merasakannya nanti di alam kuburnya. Pengaruh buruknya ini ya, berupa azab atau hal-hal yang tidak disukai oleh hatinya. Kemudian juga pada hari kiamat, hari di mana dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegakkannya yaumul hisab. Yang ketiga adalah al-jannatu wan nar. Yang ketiga adalah yang keempat adalah ketika dia berada di an-nar, di dalam neraka. Di dalam neraka. Jadi perbuatan dosa itu benar-benar akan memberikan siksaan bagi pelakunya mulai dari di kehidupan dunia, kehidupan di alam kuburnya, kehidupan di akhirat, yaitu dikala dibangkitkan pada yaumul qiyamah, dan kemudian dia juga akan merasakan siksaan yang jauh lebih besar dari semua siksaan yang telah dirasakan dari fase-fase kehidupan orang yang bermaksiat tersebut, yaitu kelak di dalam neraka. Ini puncak daripada siksaan yang akan dirasakan bagi orang yang melakukan kemaksiatan. Ini adalah pengaruh maksiat yang sangat buruk ya bagi kehidupan manusia. Jadi semua fase kehidupan manusia itu akan terpengaruh dengan apa? Dengan sebab dosa dan kemaksiatannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca dari kitab kecil yang membahas tentang pengaruh-pengaruh maksiat kepada kehidupan individu dan masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai satu sarana untuk kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat, untuk meraih taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah
hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berusaha terus-menerus melawan hawa nafsunya sehingga dimudahkan oleh Allah SWT untuk menjauhkan diri dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.